Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen pembimbing tutorial bahasa Indonesia dan yang saya cintai, mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan gagasan saya mengenai dampak COVID-19 bagi perekonomian di Indonesia. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pencernaan, pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memperlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan sistem kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Sehingga dampak yang diakibatkan dapat dirasakan di berbagai bidang seperti pada bidang perekonomian. Dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Regulasi pengetatan di berbagai sektor dari aturan PPKM memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan terobosan untuk dapat memberikan solusi agar kemampuan daya beli masyarakat tetap dapat bertahan. Dampak kedua yang sangat terlihat adalah menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Ketidakpastian akibat pandemik mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi. Pengusaha pun demikian. Ada keraguan apakah investasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Keraguan berinvestasi mengakibatkan dunia usaha tidak bergerak seperti yang diharapkan. Investasi di sektor pariwisata, hiburan, seni budaya, travel, transportasi, kuliner yang dulu cukup ramai diminati sangat turun drastis saat ini, ditambah PPKM yang membatasi pergerakan di berbagai destinasi wisata. Dampak ketiga adalah pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional di kala pandemik. Dampak keempat adalah pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Pembatasan akses mobilitas masyarakat untuk bertemu dalam berbagai kegiatan termasuk di dalamnya kegiatan bisnis atau ekonomi mengakibatkan tumbuhnya pergeseran bisnis model yang ada saat ini. Dampak kelima yang cukup signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi COVID-19 mendorong semua orang untuk tidak lagi beraktivitas secara konvensional. Pembatasan pertemuan, pembatasan aktivitas berkerumun menjadi pemicu perlu adanya inovasi dengan pemanfaatan teknologi. Selain memiliki dampak negatif seperti beberapa contoh yang telah saya sebutkan sebelumnya, masa pandemi COVID juga memiliki dampak positif bagi perekonomian masyarakat seperti pengeluaran masyarakat menjadi berkurang karena lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Selanjutnya menjadi lebih produktif untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang online dan memotivasi masyarakat agar lebih kreatif untuk menjalankan bisnis dari rumah.
Demikian uraian mengenai dampak COVID bagi perekonomian masyarakat yang dapat